Nah, kita mulai dari di sini ukuran khusus. Nah, kita kan mau bikinnya itu, 6 desain ya. Kalau Instagram itu kita kan lihat ya tampilan profilnya itu kan 3 ya, ke bawahnya itu kan 3. Nah, lebarnya itu 3, jadi, 3 misalkan karena 6 jadi 3 jadi 3 apa sih, baris ke bawahnya tuh 2 gitu. Nah, karena saya pengen pakai ukurannya, apa, pikselnya yang gede, jadi saya hitungnya gini, kan lebarnya misalkan 3 itu berarti 3.000 piksel. Nah, ke bawahnya tingginya berarti 2.000. Kemungkinan satu desainnya itu ukurannya 1:1-nya itu berarti 1.000 kali 1.000 piksel ya. Nah, tapi saya pengen 2.000 gitu, jadi biar, eee, gambarnya nggak terlalu pecah gitu. Nah, tinggal dikali 2 aja ya. Oke, udah. Nah, sekarang kita buat desain baru. Nah, udah ini ya kanvasnya, udah keluar. Nah, sebelum kita mulai desainnya, kita bikin dulu grid-nya, potongan-potongannya gitu ya, kotak-kotaknya gitu. Nah, caranya gimana? Nah, kita aktifin dulu ini ya, di sini penggarisnya. Nah, kok malah kepencet. Nah, ini kanvas baru. Nah, aktifin dulu penggarisnya. Oh, tadi udah berarti ya. Penggarisnya udah. Nah, sekarang kita bikin, square-nya ya, kotaknya. Nah, kita klik di sini. Ini square ya, atau misalkan kalian bisa cari di scroll ke bawah, sini suka ada shape di sini. Nah, ini nih maksudnya garis dan bentuk. Nah, ini bisa diklik nanti keluarnya kayak gini. Nah, sekarang karena, ini kan pikselnya tadi 6.000 kali 4.000 piksel. Nah, kalau ini kan dikali 2 gitu, jadi kemungkinan 1:1-nya itu ukurannya 2.000 kali 2.000 piksel ya. Nah, ini kelihatan nggak di sini ada L sama T ya. Nah, L-nya ini berapa piksel, T-nya berapa piksel. Nah, kita pengen bikin 2.000 kali 2.000 piksel. Nah, ini langsung ini ya, langsung match gitu. Oh, ini 2.000. Nah, oke. Kita kita langsung potong. Aduh, dah. Nah, terus kita bikin yang sebelahnya lagi. Nah, oke. Dah. Nah, sekarang udah jadi ini ya. Jadi ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, terus itu ruler cuma di PC ya? Eee, iya sih ini aku pakainya di PC. Kalau ya di PC atau di laptop ya, tapi kalau HP aku belum pernah pakai sih. Makanya pas di awal aku bilang, kalau bisa pakai laptop sama PC ya, biar kita, bisa kelihatan gitu ini dan ngegerakinnya juga gampang gitu. Kalau di HP saya agak kurang leluasa gitu kalau untuk ngedit. Nah, oke. Ini udah ya, udah ada 6 kotak. Nah, jadi biar nanti di crop itu, pas gitu ya, terus pas ngeditnya juga nggak berantakan lah gitu. Nah udah, terus saya pengen kasih margin sih sebenarnya, tiap feed-nya itu. Tapi udahlah gini aja dulu ya, soalnya takut pusing. Nah udah sekarang udah bikin ya, nah sekarang kita bikin kontennya dulu. Nah kan sebelum ngedesain itu kan kita bikin kontennya dulu. Nah kita udah bikin grid-nya, sekarang kita bikin kontennya. Oke. Nah, saya bikin di note aja ya. Bentar. Nah, oke, misalkan konten yang pertama saya mau bikin bentar, saya udah nyatet sih di sini. Bikin product knowledge. Oke. Product knowledge.
Tapi kalau misalkan kalian mau, "Ah, Kak, mau katalog dulu," ya itu terserah ya. Nah, ini mah, cuman contoh aja, nanti kalian bisa bikin sendiri. Terus yang kedua, misalkan saya mau pasang, eee, apa ya, kayak education misalkan. Nah, ini kan, ini contoh ya, untuk yang saya bikin ini desainnya untuk bisnis kaos misal ya. Nah, saya mau masukin di sini perbedaan cetak DTF versus DTG, misal. Terus yang ketiga, apalagi di sini, katalog katalog katalog. Nah, yang keempat, apa di sini? Oke, main games kita. Terus yang kelima, konten tentang testimoni. Terus yang keenam, bikin konten oke, promo plan. Promo plan. Dah. Nah, sekarang kita bikin dulu product knowledge-nya. Nah, sini sebenarnya saya udah nyiapin foto sih ya, jadi tinggal upload. Tapi ada sebagian yang belum sih, nanti saya mau kasih contoh juga soalnya, mau saya liatin. Ini sama udah. Oh iya, ini logonya, apa, nah ini kita udah bikin konten terus kita masukin ya, misal untuk bahan desainnya ya, entah itu berupa foto atau misalkan kalian punya elemen sendiri boleh. Nah, terus saya mau masukin logo dulu sebenarnya di sini. Nah, ini udah. Sebentar, saya mau cobain di sini bisa nggak? Oh, ternyata nggak bisa ya. Oke, nah sekarang saya udah bikin logonya ya. Tapi saya pengen ngasih space, jangan terlalu mepet gini. Nih, ini kan terlalu mepet ya sisinya, sampingnya itu. Mana sih? Nah, ini kan terlalu sisi, terlalu nempel gitu sama kertas, apa sih kanvasnya. Nah, saya pengen kasih jarak, misal ini diklik dulu, terus pencet Alt ya, biar kita tahu jaraknya berapa, space-nya berapa. Tuh, kelihatan di sini. Nah, saya pengen kasih space, misal jaraknya 100. Nah, udah. Terus kita copy paste di sebelahnya di sini. Nah, kasih jarak 100. Nah, tadi kan, udah 2000 ya, di sini kan 2000 mulainya. Nah, kita tambahin aja 100. Ini jadi mikir juga ya ngedesain. Ngedesain juga udah mikir sih, cuman ada tambahan lagi mikir matematika. Kalau misalkan ya ini kan pakai kanvas ya, soalnya saya kira kan kalau di apa, di Canva itu di sini udah ada jaraknya gitu, tinggal ini 100 gitu, kalau ini enggak, kita ngitung lagi. Oke. Nah, udah selesai, terus kita grup dulu ya, caranya diklik, kita grup dulu. Kalau di Canva nggak ada mode grid ya, Kak? Iya sih, soalnya saya juga sempat browsing ya soal grid atau enggak carousel gitu ya, di YouTube juga ada gitu. Memang jadi bikin square manual dulu gitu, memang nggak ada. Nah, kalau misalkan itu di Canva ya, kalau misalkan kita pakai aplikasi yang lain semisal kayak Photoshop, itu kan udah ada ini ya, kita juga sama bikin ruler terus, kalau misalkan di-crop dia udah otomatis gitu. Ada ininya lah, ada tools-nya. Nah, kalau ini kan cuman rulers aja gitu, cuman penggaris aja gitu. Sama kalau misalkan mau ngukur kita pakai shape dulu juga di sini, pakai elemen gitu. Nah, oke. Grid untuk apa, untuk bantu ngukurnya, Kak, yang ngebayang gitu. Nah,
untuk ngukurnya itu pencet Alt ya. Nah, semisal ini Alt-nya dipencet ya di keyboard-nya, terus kalian, eh, sebentar. Oh bukan. Nah ini pencet dulu ikonnya. Nah misalkan ini kan logonya ya. Nah dipencet dulu logonya, terus pencet Alt. Nah, nanti kelihatan gitu. Ini, berapa space-nya, dari kanan kirinya itu berapa, gitu. Diklik ininya, terus nanti kelihatan space-nya berapa, dipencet Alt-nya. Oke, siap. Nah, udah ya. Nah, sekarang saya pengen si logonya ini kan, udah pas gitu. Nah, sekarang kita pengen naruh logonya di bawah gitu. Nah, kan ribet ya kalau misalkan, kita copy paste lagi satu-satu. Nah, sekarang kita bikin grup dulu, caranya gini, logonya diklik, terus pencet shift ditahan, terus klik logo yang lain. Nah, yang ini, terus yang ini, terus dikelompokkan. Cet. Nah, nanti jadi kita tinggal copy, paste. Nah, udah ada 3 nih di sini. Nah, kita simpan di bawah. Ikutin sama yang di atas ya ukurannya. Tuh, ini udah langsung nempel. Nah, ditempelin ke sini. Oke, dah. Nah, sekarang kita pasin layarnya. Nah, udah ya. Ini logonya udah pas. Nah, biar, pas ngedit nggak pindah kemana mana kita gembok dulu ya, biar ngeditnya enak nih. Nah, udah nih logonya udah selesai ya. Nah, kalau untuk warna kanvas saya tetap mau pakai warna putih, tapi nanti, ada beberapa elemen atau, warna font nanti kita pakai, palet warna yang kemarin kita bikin ya. Nih yang ini nih di sini. Nah, nanti kita baru pakai. Oke. Nah, sekarang untuk konten yang pertama tadi bikin apa dulu? Product knowledge ya? Oke, product knowledge. Saya di sini udah punya kaos ya, sini yang ada modelnya. Nah, ini kita taruh di sini. Kecilin dulu. Nah, sini. Oke. Terus kita kasih apa ya? Saya mau ngasih di sini ada shape lingkaran aja. Nah ya. Nah, ini udah shape-nya saya pengen kasih warna yang udah ini ya, yang udah di-save. Pakai palette warna yang udah di-save. Kita gerakin ke sini. Terus kita kasih teks, caranya pencet T ya. Nah, udah keluar nih. Misal di sini bahan premium. Untuk warnanya pakai yang ini. Oh iya, fontnya nih, fontnya belum bikin. Oke. Tuh kurang kecil ya. Kecilin dulu. Nah, udah. Samain. Oke. Terus, nah ini dikelompokin lagi. Nah, udah. Bahan premium. Terus lagi di sini misal nah, dulu. Kita ganti teksnya, misal cetak
high quality. Nah, udah. Terus apa lagi ya? Bahan premium, cetak high quality. Oh, misal tersedia 4 varian warna. Tersedia 4 varian warna. Salah. Oh, ini dipisahkan dulu. Samping. Oke, udah. Kita ketengahin. Ini dikelompokkan, terus kita pindahin ke bawah. Oke, udah. Ntar judulnya apa ya di sini? Oke. Misal di sini judulnya lupa belum kasih judul. Product knowledge aja. Misalkan kaos premium 30S. Kurang presisi ya. Ya udah gini aja deh. Ini aja dulu. Nah, jadi kalau mau diedit-edit lagi terserah bebas. Ini udah. Oke, selanjutnya ini konten pertama udah selesai ya. Nah, sekarang untuk konten kedua tuh apa tadi ya? Perbedaan cetak DTF dan DTG. Oke. Oh, ini fotonya saya belum bikin. Nih, kita coba bikin ya. Caranya tuh gini, untuk desain saya udah ada. Nah, saya tuh pengen si desainnya itu ditempel ke kaos. Nah, ini saya bikinnya di website namanya placeit.net ya. Nanti kalau misalkan kalian mau coba-coba masukin desain ke kaos nih, kalian bisa coba di sini. Nah, ini boleh untuk komersil ya. Ini boleh buat jualan. Nah, misal di sini ada modelnya 1 sama yang misal apa ini? Mockup ya, Kak, bukannya di Canva ada ya? Untuk di Canva ada, tapi kalau kaos saya kurang tahu ada atau enggaknya. Setahu saya kalau misalkan di Canva yang biasa saya pakai itu mockup-nya untuk kayak HP misalkan buat testimoni gitu kan ya, atau di laptop juga ada. Nih kalau nggak salah di sini ada nih, di frame, bingkai. Nah kayak gini kan nih HP, laptop. Nah, kayak gini sih. Nah ini kalau yang misalkan kalian nemu, shape atau bentuk gitu ya, entah itu kotak atau lingkaran terus ada kayak gambar foto gitu, nah berarti itu bisa dimasukin foto, foto yang kalian punya gitu.
Nah, oke, lanjut ya. Nah, saya mau milih dulu ininya, modelnya. Misalkan perempuan di sini. Oh, ini video. Kita cari yang foto aja. Ini video. Mana ya? Coba yang ini deh. Nah, ini udah. Saya mau masukin desainnya. Nah, yang ini desainnya dari Canva ya. Ini buat sampel aja. Nah, soal yang ini terus kita download dulu. Nah, commercial use oke. Nah, ini boleh berarti ya. Boleh dipakai buat entah mau jualan atau buat katalog boleh ya. Jadi kita nggak perlu jasa foto studio misal, di sini udah ada, boleh pakai. Udah, download, oke. Terus kita mau udah di-download, kita mau hapus background ya. Nah, kita masukin gambarnya yang udah di-download tadi. Mana? Nah, ini. Upload dulu. Oh iya, di Place It ini nggak cuman kaos ya, di sini ada topi, ada hoodie, terus ada sweater, di sini yang buat pakaian ya. Nah, terus yang digital di sini juga ada HP, ini juga banyak sih ya, macam-macam, tuh ada flyer, ada buku, packaging, poster. Jadi enak kalau semisal kalian punya desain, misalkan untuk mock up apa, nah di sini juga tersedia gitu. Nah, ini juga ada tas, ada mug, ada banner juga. Nah, ini silahkan kalian pakai. Ini di Place It ya. Dan tadi juga ada tulisan commercial use oke gitu. Jadi boleh gitu dipakai untuk komersial. Mana udah ya? Udah ke-download belum ya? Oh, belum di-download. Nah, udah. Sekarang kita masukkan mana tadi yang model. Nah, ini bisa drag and drop ya. Nah, kayak gini. Terus ke sini. Masukin. Nah, udah oke. Nah, ini udah ada orangnya. Dikecilin dulu. Oh, ini kepotong ya? Nah, ini digedein berarti, entar. Oke, nah kayak gini aja. Jadi ini mau saya transparasiin. Nah, udah. Terus dikunci dulu biar nggak pindah kemana-mana. Terus, salah. Udah, nah terus saya mau pakai teks di tengahnya. Misalkan di sini. DTF versus DTG. Taruh di sini. Misal kayak gini. Terusnya dikecilin dulu. Nah, udah kayak gini. Oke, udah misal kayak gini ya. Terus lanjut lagi ke katalog. Nah, katalog saya di sini ada ada gambar 4 kaos di sini. Nah, mau saya pakai nih di
Nah, ada marun. Misal ditaruhnya di belakang. Nah. Misal di sini sama navy. Udah, taruh di belakang. Wis, bikin lagi. Udah, terus mau saya perbesar di sini. Nah, di sini kita taruh shape lagi, shape-nya oval. Oh, salah, terus di elemen. Nah, please, oval. Keluar nggak? Nah, ini keluar, udah. Yang ini aja dulu. Nah, misal ini kan kaosnya warna hitam. Saya kasih di sini keterangan warnanya hitam. Nah, kasih teks. Oke. Dan sini black. Misal warna putih. Udah. Oke, sini pisahkan lagi. Oh, nggak bisa ganti warna. Sini warnanya misalkan merah marun. Udah, teksnya ganti jadi marun. Oke, dipisahin dulu. Nah, keluar. Udah, dikelompokkan lagi. Terus copy paste lagi. Putih, ini navy. Kalau putih, kayaknya warna shape-nya jangan putih, nanti nggak kelihatan. Kita kasih agak keabu-abuan. Nah, terus warna teksnya, warna ini nih, yang ini ya. Nah, udah. Kak izin live, mau pulang kerja. Oke, silahkan Kak. Putih. Nah, yang ini warna navy. Ada nggak ya? Ini navy tapi gelap. Agak biruan sedikit. Nah, udah. Terus nih kita kasih tulisan navy. Oke. Dan nah, misal di sini warna kaosnya udah. Misal ini agak ke bawah dikit. Dah. Ini contoh ya. Nanti kalau kalian mau edit-edit lagi silahkan. Tunggu. Apalagi tadi? Nanti kalau mau biar dipermanis itu terakhir ya. Kalian bisa berkreasi lagi. Ini kan cuman sampel biar nanti tuh kita tahu hasilnya kayak gimana aja. Kayak gimana sih hasilnya gitu. Terus games. Games tuh saya pengen bikin games tebak kata aja. Misalnya kayak gini. Misal gamesnya temukan
kata selain kaos. Sal. Ini warnanya saya pengen warnanya biar sesuai sama palet warna. Ini udah. Terus gamesnya kayak gimana, Kak? Kayak gini. Underscore A. Nah. Jadi nanti misal kita bikin games kayak gini, orang-orang suruh nebak gitu. Nah, kalian bisa menemukan kata apa aja. Jadi kan ini ada 4 huruf. Nah, di tengahnya cuma dikasih huruf A. Jadi kita mancing orang suruh komen gitu kan. Di sini bisa nemuin kata apa aja gitu. Oke, itu aja gamesnya. Terus apa lagi di sini? Testimoni. Oke, testimoni ya. Kayaknya sih. Iya, kita pakai mockup yang HP ya. Coba. Fotonya gini lagi aja nggak apa-apa. Tadi mana ya frame ya? Kita buka frame coba. Mana ya frame? Nah, ini bingkai. Kita buka mana yang HP nih. Nah, ini ada HP. Kak. Nah, kita perbesar. Oke, terus kita masukin fotonya. Misal fotonya, kita unggah dulu, misal. Yang ini aja deh, yang tadi. Oke, nah udah keluar. Kita drag and drop. Nah, masukin sini. Set. Nah, udah. Terus misal mau digeser. Nah, caranya gimana? Nah, ini di double klik terus digeser aja. Tuh. Dah. Selesai. Nah, saya pengen pakai ada bayangan nih di HP-nya. Caranya gini, edit gambar. Nah, ini ada bayangan. Tunggu yang ini deh. Lihat semua. Nah, pengen pakai bayangan yang ini. Biar kelihatan hidup. Oh, ternyata bukan di ininya ya. Itu di fotonya. Oke, kalau misalkan ini kita cari alternatif lain. Misal saya mau pakai blur di sini. Pakai elemen blur. Saya suka ada nih. Oke, premium. Kita nggak ya? Kita cari dulu. Nggak ada. Oke, kita cari kata kunci lain. Apa ya? Shadow. Nah, baru ada. Baru keluar. Nah. Oke, angkat dikit. Dah. Kita. Nah, kayak gini. Coba di copy paste. Ininya ditaruh di posisinya di belakang ya. Jangan bayangannya masuk ke layar HP. Nah, kita samain. Dah. Oke lah. Cukup. Kelompokkan. Dah. Terus, nah sekarang kita kasih teks. Bagaimana tentang, ini kan testimoni ya. Misalkan kita tulis komentarnya gini. Misal dari siapa nih ya.
Saya ambil nama di sini. Oke, kata Kak Ahmad misal ya di sini, saya tulis Ahmad. Nah, kita tulis bahan kaosnya bagus banget, menyerap keringat dan adem dipakai. Packaging-nya juga rapih banget. Bakal repeat order. Contoh ya. Nah, udah. Sekarang kita rapiin dulu. Sini. Kayaknya ke ini, terlalu lebar. Nyerap keringat. Kita rapiin dulu ya. Juga banget bakal repeat order. Nah, oke. Nah, tulisan Kak Ahmadnya kita perbesar. Sal, 72 deh. Nah, oke. Kayak gini. Nah, oh, ada yang kurang. Bintang, kasih bintang. Bintang 5. Oke, kita tulis star. Dan di sini yang bintangnya 5. Kalau nggak ada, kita bikin bintangnya 5 sendiri. Nggak ada. Kita bikin manual aja deh, nggak apa-apa. Oke, kita kasih bintangnya di atas. Nah, kita rapiin posisinya. Dah. Terus kita warnain deh bintangnya. Warna kuning deh, biar agak kelihatan. Terus kita copy paste. Nah, kasih jarak sedikit deh. Ya, bolehlah 10. Nah, terus kita copy paste lagi. Nah, kasih jarak, pencet Alt. Nah, berapa ya? 10 ya? Udah, terus copy lagi. Simpan lagi di samping. Terus kita lihat jaraknya berapa. Pakai pencet Alt 10. Dah, biar nggak kemana-mana nah ini kita kelompokin dulu, diklik bintangnya, pencet shift, tahan, diklik, klik, 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 kelompokkan. Dah. Ceng ceng, selesai. Terus apa lagi terakhir? Ini apa? Kak, kalau font setiap slide harus sama atau bisa beda? Sebenarnya kalau dalam desain, saran saya, kalau bisa fontnya sama ya. Jadi misal kalian punya, nih ya, di sini kan di Canva ada teks ya. Di situ kan ada 3 font. Yang pertama font judul, yang satu subjudul, yang satu sedikit teks isi. Nah, kalian boleh fontnya beda-beda, tapi tetap di 3 font itu. Misal ya, kalau di judul kita pakai fontnya A. Nah, kalau subjudul kita fontnya B. Nah, kalau untuk sedikit teks kita kasih fontnya C. Nah, kita boleh pakai desain kita itu untuk 3 font itu aja, yang A, B, C, jangan yang D, yang E, yang F. Nah, nanti dia nggak konsisten. Jadi kita punya kenapa sih saya selalu bilang konsisten, karena biar nanti
kedepannya orang kalau ngelihat desain kita tuh, tahu gitu ciri khasnya seperti apa gitu. Nah, makanya terus juga kayak shape, warnanya kan saya palet warnanya di-save. Nah, nanti suatu waktu kalau mau ngedesain, paletnya harus warna ini, biar nanti orang tuh, langsung, disebutnya terngiang-ngiang gitu sama desain kita, "Oh, kalau toko A itu warnanya emang seperti ini," gitu, warna desainnya gitu kan ya. Nah, semisalnya kalau mau diganti boleh, tapi misal misal kalau misalkan ada momen tertentu, kayak misalkan tahun ini temanya atau enggak tahun ini deh, misalkan, kita ganti font atau warnanya itu misalkan setiap bulan. Nah, misal untuk bulan ini kita tema color-nya ceria. Nah, untuk bulan depan kita tema color-nya misalkan kalem gitu ya, atau apa gitu. Nah, misalkan, bulan kemudiannya lagi kita temanya dark, biar nanti, eee, kita tuh si feed-nya itu rapih gitu, gimana ya sebutnya, ya pokoknya konsisten gitu. Bentar ya, saya sebenarnya punya contoh sih ya, tapi nggak tahu Instagram-nya masih tetap, konsisten, desainnya sama font-nya atau enggak. Kalau misalkan konsisten kan rapih juga gitu. Nah, ini contoh ya, saya pengennya konsisten cuman karena emang kebutuhan, ya saya kasih contoh. Nah, kayak gini, ini saya font-nya pakai Arial sama yang ini tuh apa ya, namanya Brooklyn atau apa gitu. Nah, kalau misalkan di-scroll kan tuh, ini saya juga emang ngambil pattern-nya warna gelap ya. Jadi enak gitu kalau di-scroll tuh, warnanya hitam gitu, gelap. Maksudnya dalam artian bukan enak dilihatnya karena gelap, tapi rapih gitu. Nah, kayak gini. Nah, kan kalau udah ke sini, udah lain kan ya. Ini contoh ya, tuh, ini udah lain gitu, warnanya putih, sedangkan ini hitam. Ini udah bagus gitu kan ya, dari awal gitu, misalkan dark gitu kan, hitam hitam. Font-nya juga ini kan nggak rubah-rubah. Ini saya cuman pakai 2 font, yang satu Brooklyn, yang satu pakai Arial kalau nggak salah. Nah, terus ini juga kan hitam hitam hitam. Nah, terus misal-misal ini mau ganti ya. Nah, kalau mau ganti juga bisa, tapi, gantinya jangan terlalu sering gitu. Misalkan ini udah hitam, tiba-tiba ada merah, tiba-tiba ada apa, warna biru, warna apa, warna hijau. Jadi kan kurang rapih gitu, berantakan. Nah, kalau bisa konsisten gitu warnanya, sama font-nya gitu. Font-nya juga ini kan saya konsisten gitu. Ini pakai Arial aja ini sama si Brooklyn ini buat judul gitu. Nah, ini juga kan, pakai Arial aja gitu. Nah, harapannya sih sebenarnya kalau desain enaknya konsisten ya. Jadi kan orang, bakal kalau misalkan kita sering posting terus font sama warnanya konsisten, orang tuh jadi, "Oh, ini desainnya si ini," gitu. "Oh, ini desainnya si B," gitu. Nah, kenapa saya nyaranin buat konsisten tuh itu, gitu. Tapi ya kalau misalkan kalian punya kreasi sendiri silahkan. Atau enggak, siapa ya? Oh ini, kalau nggak salah Wardah tuh ini, desainnya itu agak konsisten dia. Nah, kayak gini kan enak ya. Ini nuansanya lagi biru nih, biru, Ini dari Canva juga ya, Pak? Bu, kenapa? Yang ini? desainnya nih. Oh, kalau yang Canva Ah, ini, kalau ini mah contoh, bukan bukan desainnya dari Canva ya, ini cuma contoh. Kan soalnya tadi tapi ada yang dari Canva juga bisa ya? kenapa? Bikinnya dari Canva juga bisa. Bisa bisa. Asalkan ini ya, sebenarnya, memang harus sering dilatih Praktek. gitu. Iya, harus Hmm. sering dilatih, kita belajar elemen kan di Canva itu banyak sekali elemennya gitu. Nah, kita belajar dari situ gitu, belajar ngeditnya juga. Kak, dalam template font itu kan ada judul, subjudul, isi. Nah, kalau cuman ada satu paragraf, kita pakai tipe font apa? Saya suka bingung apa masuk judul atau isi karena ketebalannya beda. Sebentar, saya pelajari dulu pertanyaannya. Oke, kalau cuman ada satu paragraf, kita pakai tipe font apa? Nah, oke, kalau bikin paragraf kayak teks ya, misalkan kayak desain ini nih, carousel. Nah, kan itu masukin tips. Nah, masukin kayak informasi gitu. Nah, kalau saran saya untuk isi ya, untuk paragraf kayak gitu, saran saya pakai font serif, sans serif. Jadi sans serif itu kan, bukan kayak font-nya itu simple.
Simple, sans serif tuh kayak gini nih. Mana ya, ini? Oh ya, ini font ya. Serif. Kalau untuk paragraf, saya saranin pakai font serif. Nah, yang gini simple banget ya. Kayak font-font untuk nulis gitu, copywriter gitu kan. Nah, kenapa? Karena itu kan sebuah informasi dan itu kan dibaca. Bukan fontnya, maksudnya tipenya judul, subjudul, isi. Sebentar, Kak. Gimana ya? Kak, ada dalam template font itu kan ada judul ya. Nah, kalau cuman ada satu paragraf kita pakai tipe font apa? Saya suka bingung apa masuk judul atau isi karena ketebalannya beda. Sebentar Kak, aku masih ini. Itu ukuran. Oh, itu yang ukuran itu Kak kayaknya. Bentar. Kok aku nggak masuk ya. Sebentar. Bukan fontnya Cek maksudnya. Kak, kalau Oke, gimana Kak? ya itu kan contoh nih, itu kan yang Ahmad tuh. Ya. Ahmad di bawahnya kan ada ini ya komennya. Itu kan Oh. ada itu ya. Ada subjudul, ada judul sama isi. Nah, kalau Ahmad kan dia judul maksudnya. Nah, terus komenannya mungkin subjudul atau isi. Nah, tapi kalau misalkan satu paragraf aja itu dalam satu kanvas itu masuknya ke mana judul, subjudul atau isi gitu. Oh, yang Ahmad ini sama ini. Ya, salah satunya itu. Itu kan dua ini ya, dua inilah Ahmad sama komennya. Oke. Kalau misalkan komennya doang, itu pakai apa tuh, tipe apa gitu Kak. Oh, oke. Oke, mulai Oke, sorry ya Kak, baru Nah, kalau misalkan tanpa Ahmadnya gitu kan ya. Nah, ini boleh pakai fontnya yang ini aja. Ini namanya apa sih? Quicksand. Nah, ini kenapa saya kasih diperbesar karena maksudnya ini kan ada dua, saya bilangnya gimana ya, dua kalimat yang berbeda atau apa? Karena Ahmad di sini posisinya nama, kalau misalkan ini yang bahan ini nih, bahan kaosnya bagus bla bla bla, itu kan komentarnya. Jadi harus ada pembanding gitu antara nama sama komentar. Nah, ya gitu maksudnya kalau itu kan jadi ada pembandingnya. Nah, kalau misalkan untuk paragraf aja, nulis teks aja, cukup satu font aja yang ini aja nggak Pak, nggak masalah gitu. Itu bukan sih? Gimana Kak? Iya Kak, ini maksudnya tuh apa sih? Itu kan ada tambahkan judul, subjudul itu beda-beda kan ukurannya kayak. Nah, itu kan kalau misalkan diklik yang itu kan munculnya itu jadi judul gitu. Ahmad itu jadi judulnya besar. Nah, untuk yang komennya itu masuk ke tambahkan judul, subjudul atau isi itu. Oh, yang ini Ya, Kak, yang ini. ya lebih Maksudnya ke yang ini. itunya, tipe itunya, bukan Iya, fontnya, oke bukan oke, tulisnya. maksudnya ini Kak, maksudnya Iya, ini. maksudnya itu. Oke oke, maksudnya ini ya Kak. Kalau ini Iya. beda lagi. Nah, nanti saya bagian terakhir buat mempercantik aja ya, untuk mempermanis aja nanti untuk bagian judul. Nah, kalau ini masuknya subjudul sama isi teks ya. Ya Allah, maafin ya Kak, baru ngeh. Oke, Iya. itu aja. Kayak itu aja ya. Entar, nanggung ya, ini satu lagi kontennya tadi apa ya terakhir? Tadi baru sampai mana ya? Oh, tadi ngeliatin ini ya, Wardah ya? Iya, Wardah. Wardah ya. Oke. Nah, ini temanya lagi biru tuh, enak sih ya kalau udah konsisten warnanya. Walaupun ada campuran warna lain, tapi karena ini jadi masih nyambung gitu warnanya tuh. Feed-nya masih nyambung kalau di-scroll tuh. Nah, oke, lanjut dulu yang konten deh ini. Terakhir tadi teh apa? Udah jadi lupa. Promo plan. Promo plan. Oke, saya di sini mau masukin elemen aja deh. Elemen misalkan kayak yang di Instagram, tahu nggak sih fitur di story Instagram nih kayak gini nih. Misal oval. Jangan oval deh, tadi nggak keluar shape-nya. Pengen yang square tapi sudutnya itu nggak siku-siku.
Pengennya yang agak lingkaran. Mana ya? Ini. Keluar. Nah, oke. Oke, udah warnanya. Saya mau pakai warna yang palet warna di sini. Ini saya baru pakai 1 palet warna sih. Nanti terakhir deh kalau mau mempercantik. Yang penting kontennya jadi dulu. Nanti kalau mau dirapihin, mau dicantikin itu terakhir. Nah, misal teksnya kalau apa? Kan. King nggak kelihatan ini. Coba kalau ini kelihatan nggak? Warna kuning. Oh, enggak. Kita kasih warna yang cerah aja deh. Kalau King Apparel ada in live sale, kalian mau ikutan enggak? Nah, ini misalkan ya, contoh. Mana ya? Oh, ini tuh garis ya? Oh, kita hapus dulu. Kita kasih warnanya. Ini. Kita pindahin ke sini. Nah, udah. Terus kasih teks lagi. Mau jawabannya bisa. Terus kasih space, kasih garis. Ikutan dong. Nah, kita taruh di tengah. Ganti warna teksnya. Begini. Tapi ini nggak di tengah ya. Nggak sinkron sih. Coba di-cut ya. Mau. Nah, itu lagi. Ikutan dong. Kasih warna ini lagi. Oh, kasih line. Keluar nggak line-nya? Nah, ini. Oke, trim dulu. Mana ini? Nggak rapi. Ntar dulu ya, dirapiin dulu. Udah. Taruhnya pennya di tengah. Oke, di sini berarti. Dah. Oke, selesai. Ini, oh nggak ada shape-nya pakai yang tadi. Nggak usah deh. Nah, udah. Ini jadinya seperti ini ya. Ini latarnya memang masih polos sih. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai elemen buat hiasannya, silahkan. Nah, oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke.
Oke, kalau nggak ada, kita sekarang bikin udah grid-nya udah ada di sini. Sekarang kita mau crop ya. Nah, caranya gimana, Kak? Bagikan di sini kita unduh. Nah, ini ya, kualitas tinggi, pakainya PNG ya, jangan JPEG. JPEG itu kalau semisalnya kalian saya akhir-akhir ini ngelihat kalau misalkan mau ngupload data PDF atau enggak JPEG dengan ukuran kecil untuk misalkan ngelamar kerja ya. Nah, ini sarannya pakai JPEG atau enggak kalau misalkan PDF di sini ya, PDF standar. Tapi kalau untuk upload kalian bisa pakai yang PNG. Oke. Itu format kampasnya 4.000 kali 6.000 ya, Kak? Yes. Betul. Terus ini Azhar. Pak, yang buat lama tuh desain awalnya ya, untuk desain berikutnya tinggal atur-atur aja. Iya. Iya. Jadi kalau ini kan untuk ya kalau untuk awal emang lama gitu. Nah, nanti ke depannya kalau misalkan kalian mau desain lagi ini udah ada template-nya, ya kalian tinggal atur-atur sendiri gitu. Oke, itu. Terus ada lagi? Gini Mbak, mau nanya langsung aja ya. Oke, silakan. Ini kayaknya ada animasi, Mbak. Apa kan dari Canva ini juga bisa dikasih semacam animasi atau GIF ini, Mbak, stiker itu, yang kayak bergerak itu? Oh, bisa. Bisa, Bisa Kak. ya. Bisa. Nah, tapi kalau untuk animasi, saya saranin untuk kan kalau ini kan untuk 6 desain ya, kan ini di crop ya jadi 6. Nah, kalau animasi saya sarankan untuk pakai di satu desain aja, untuk satu desain, untuk satu postingan aja gitu. Nah, kan kalau ini 6 nih, ini untuk desain foto aja gitu. Nah, semisal kalau kalau untuk video, nah ini kan bisa pakai animasi ya. Nah, itu Iya, iya. untuk satu postingan aja sih saran saya, biar nggak pusing. Soalnya ini saya mau bikin dulu buat foto, gitu. Oke, siapa lagi? Narik garis ungu. Ungu itu dari menu file show ruler dan guysnya ya Kak, terus ditarik manual ya Kak. Tarik garis ungu. Bentar. Tarik garis ungu itu. Gimana caranya supaya benar-benar pas? Oh, yang tadi. Nanti pas sudah di crop jatuhnya 1:1 ukuran feed IG ya kan Kak? Ya nanti kalau di crop jadi 1:1 ya. Gimana caranya supaya benar-benar pas? Oke. Tadi saya bikin di awal itu pakai elemen dulu ya Kak, pakai shape dulu nih. Elemen, terus di sini di garis dan bentuk, di sini ada kotak. Nah, kita klik kotaknya. Nah, nanti di sini dipasin ke ukurannya. Biasanya suka keluar gitu kan nanti berapa piksel 2000 kali 2. Nah, ini kelihatan ya Kak. Di sini ada lebar sama tinggi nih. Saya zoom dulu deh. Kan ini dipasin dulu ke pojok ya. Pojok kiri atas. Nah, ini kan dipasin dulu si square-nya. Nah, udah. Misalnya ada kotaknya kekecilan ya. Tapi saya pasin dulu. Nah, ini set. Nah, udah ya, ini udah dipasin. Terus kita kan kalau Instagram itu sebutnya baris yang ke samping gitu kan. Nah, itu kan 3-3. Nah, sekarang kita harus bisa nge-crop jadi 3 foto gitu kan. Nah, cara ngukurnya gini. Ditarik ke bawah. Nah, ini ada kelihatan nggak sih gambar L sama T? Nah, terus ditarik ke bawah. Nah, nanti tadi tuh pas nyobain pertama kali itu dia langsung ngepas 2000 lebar 2000, tinggi 2000 gitu. Nah, nanti langsung ditarik si rulernya yang ini. Ini kan rulernya, tarik ke samping. Nah, terus ke sini. Tek gitu. Terus yang bawah juga tarik ke bawah sini. Tek. Nah, gitu. Untuk ruler. Kok malah nge-zoom? Gitu, Kak. Paham nggak? Apa yang saya jawab, apa yang saya jelasin?
Jadi shape itu untuk ngukur aja ya, Kak? Yes, betul. Shape si kotaknya itu untuk ngukur aja. Gitu. Oke, Kak, paham. Oke. Dah, terus ada lagi? Kalau nggak ada, kita langsung crop. Saya. Atau enggak nanti kan kita bikin, ya Allah udah sejam. Nanti kita nyobain bikin crochet tapi nggak akan sepanjang ini ya, nggak akan sepanjang grid. Oke, kita ini aja dulu, nge-crop dulu. Bagikan, nah unduh, kita pakai PNG di sini, terus unduh. Nah, kita download. Nah, kalau udah ke download, bentar ya, belum. Nah, nih. Nah, sampai selesai udah. Nah, terus kita searching di sini. Kalau saya nulisnya di sini. Keywordnya grid crop foto. Nah, nanti keluar di sini webnya namanya postcron.com. Nah, nanti diklik apa tampilannya? Oh, ntar dulu dari awal. Nah, diklik tampilannya jadi gini. Nah, sekarang kita mau nge-crop tuh. Nanti hasilnya kan jadi kayak gini. Kan kita harapannya pengen kayak gini ya. Nah, kita upload image-nya. Nah, iklan dulu. Ini free ya, nggak berbayar ya. Nah, kita select or drag your image. Nah, kita diklik aja deh. Sini keluar nggak? Download. Mana tadi? Nah, ini desain yang udah kita bikin tadi. Terus open. Nah, keluarlah desainnya. Nah, tapi di sini kolomnya ada 3, barisnya ada 3. Nah, kolom ya Allah. Kolomnya kolom itu yang ke samping ya kalau nggak salah. Baris itu yang ke bawah. Kita kurangi. Kan kita bikin 6 desain ya, jadi 2. Ah, iya betul. Nah, kita kepojokin, terus kita tarik ke bawah. Set. Dah. Terus split image. Dah, kita tungguin. Tahu saya ini agak lama. Oh, cepat ternyata. Nah, oke, download image. Kita tungguin. Nah, bentuknya RAR. Nah, udah selesai. Terus kita buka foldernya dulu ya. Kita buka foldernya. Tadi mana? Nah, ini .rar-nya. Kita bikin di folder baru. Kita buka di folder baru. Masukin dulu ke sini. Terus kita ekstrak. Ekstrak here. Nah, keluar. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Udah jadi. Dan ini nggak tahu memang khusus untuk Instagram atau gimana. Jadi urutan pertamanya itu yang paling pojok bawah kanan gitu. Dan memang betul harus yang pertama diposting itu yang paling pojok bawah dulu ya. Paling pojok bawah kanan. Kalau untuk carousel itu biasanya ruas kiri dulu. Nih. Tuh. Oke. Nah. Gitu selesai. Nah, kalian tinggal posting dan bikin captionnya selesai. Gitu. Ini untuk grid ya. Nah, sekarang Kak kalau misalkan mau bikin carousel boleh. Ini misal contoh ya. Carousel kita bikin dulu kanvas baru. Nah, saya pengen agak gede kan pixelnya jadi si tingginya 2000 lah. Saya mau bikin slide-nya misal ada 5, oh jangan kebanyakan. Misal slide-nya 4 deh, berarti 8.000, 2.000 kali 4, 8.000. Itu sebenarnya matematiknya kalian bisa sih pasti. Nah, kayak gini. Nah, bingung kan potongannya nggak ada. Kita bikin dulu ininya ya, garisnya. Kita masuk ke elemen, terus kita buka shape, shape-nya yang kotak mana? Nah, ini diklik, terus kita simpan di pojok kiri. Nah, terus kita crop, kita tarik. Nah, udah. Terus kita tarik rulernya dari sini ke kanan. Tek, 1. Tadi kita bikin 4 ya. Nah, udah. Tarik lagi. 3.
Terus tarik lagi. 4. Nah, udah. Nah, udah gitu kotaknya dihapus. Selesai. Nah, udah kan? Jadi, nah, terus kalian bebas mau bikin desain apa aja. Ini contoh aja deh, misalkan square. Misalkan saya pengen kasih desain yang berwarna deh. Ini di flip aja deh. Nyambung nggak? Oke, nyambung. Dah, terus misalkan ini buat contoh aja ya. Saya kasih judul deh. Pakai font deh, boleh. Oh, ini premium nih. Yang berwarna. Boleh deh. Misal yang ini. Wah. Ini postingan yang kedua. Nah, kalau misalkan kalian pengen detail banget, jadi ininya harus di tengah banget, kalian bisa bikin shape lagi di sini. Misal ini kan shape 1:1-nya 2000 piksel kali 2000 piksel. Terus kalian bikin square lagi 1000 kali 1000. Jadi kalian bisa menentukan di mana posisi letak tengahnya. Nah, tapi itu mah kalau mau detail banget ya. Nah, terus kalau misalkan mau ngilangin rollernya, kalian tinggal pencet Shift R. Kalau untuk ininya kontrolnya ya. Nah, ini. Pencet Shift R. Oke. Satu lagi. Nah, ini contoh aja ya. Saya bagikan, diunduh lagi. Itu untuk multiple post ya, Kak. Ya, yang di slide itu, carousel, yang di slide. Nah, tapi beda ya. Kalau untuk yang feed kan itu kita untuk upload pertama yang misalkan di Instagram kita mau ngupload nih. Kalau grid yang pertama itu yang ini ya. Misalkan kalian mau ngupload nih. Uploadnya yang ini dulu. Nah, yang sebelah sini dulu, yang ini, terus yang ini ke sini, terus naik lagi ke atas sebelah kanan yang ini, terus yang ini, terus yang ini. Nah, kalau misalkan yang carousel, nah kalian nguploadnya bukan yang dari sini, tapi di sebelah kiri dulu. Yang ini baru selanjutnya ke yang kanan sampai terakhir gitu. Nah, misal ini udah di-download belum? Barusan. Sorry. Ah, udah ya. Nah, sekarang kita mau ngupload lagi. Ngepotong lagi. Nah, ini mana ya? Ini. Nah, oke, kita atur di sini kolomnya 4. Oke. Barisnya 1. Nah, ini pas ya, udah. Udah. Terus split. Oke. Nah, udah download. Nah, selesai ini. Terus sekarang kita lihat hasilnya. Kita bikin folder baru. Udah. Ini di-cut dulu deh. Terakhir. Udah selesai. Nah, uploadnya dari yang ini dulu ya, berarti dari yang nomor terakhir dulu, nomor 4, 3, 2, 1. Kalau yang feed itu 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan kalian nge-cropnya di sini ya, di postcron namanya. Kalau pakai grid maker Instagram, crop pakai itu bisa. Bisa, asalkan ukurannya udah simetris ya. Jadi saya tuh bikin desainnya itu ukurannya harus simetris dulu, biar nanti kalian enak buat ngedit
buat ngeditnya enak, buat ngecropnya juga apalagi gitu. Nah kayak barusan jadi memang harus dihitung dulu gitu ya. Kalau 1:1 ya pasti jelas sisi atas, bawah, kanan, kirinya harus sama gitu kan 1:1 gitu. Nah kan kalau misalkan pengen gampang gitu kan ya tingginya misalkan 1000 ya jelas misalkan kalau mau bikin satu desain ya 1000 lagi. Nah terus semisal mau bikin Instagram Instagram grid misalkan pengen bikin 9. Nah, berarti kan barisnya kolomnya 3, barisnya 3. Nah, berarti 3 kali 3 aja kan itu 9 ya. Nah, berarti di sini tingginya 3000, nah lebarnya 3000. 3000 nih. Misalnya yang 3:3. Oke. Bentar ya, ini cobain dulu yang dari Kak Azhar dulu bentar ya, Kak Jul. Ini contoh ya. Oke, keluar nih. Tadi berarti 1:1-nya 1000 ya. Nah, kalau misalkan kurang detail, di zoom aja ya. Jadi kalian rulernya enak. Tuh, dah. Langsung diatur. Set, set, terus dipasin layarnya. Ini ke bawah. Nah, set, set. Nah, udah. Gitu. Tinggal ngedit. Selesai. Oke. Nah, pokoknya yang penting desainnya itu udah presisi aja. Jadi nanti kalau mau di crop juga udah enak gitu desainnya. Oke, terus ini dari Kak Jul, kalau ukuran gak simetris berarti nggak bisa pakai postcon ya Kak. Misal mau ukuran 4:3. Sebenarnya ukurannya nggak simetris ya. Kalau untuk Instagram sebenarnya rata-rata 1:1 sih ya. Jadi kalau 4:3 ya jelas udah beda gitu. Sebenarnya gini, ini postingan saya nih ya yang ini ukurannya nih video. Nah ini aslinya bukan 1:1 kalau diperbesar. Nah ini lebih ke kayak 4, misal 4:3 gitu ya. Nah tapi nanti pas di close gitu ya, nah pas di bagian profile tetap aja ini 1:1. Nah kayak ini reels juga, nah ini kan ukurannya panjang. Nah, tapi pas di close dia tetap 1:1 gitu. Jadi semisalnya oke, kalian bikin ukurannya agak berbeda. Misal ukurannya 4:3, itu bisa aja gitu untuk satu desain. Tapi kalau untuk di crop, saran saya nggak ya bisa sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan untuk Instagram dia plek 1:1 gitu. Tapi kalau mau diupload, misalkan ukurannya 4:3 atau ukurannya kayak reels kayak gini bisa gitu. Sebenarnya bisa. Tapi ya gitu. Pas udah di close gitu kan, dia di bagian profile dia tetap ukurannya jadi 1:1 gitu. Oke, ini Kak Azhar. Kak bedanya 1000:1000 atau 2000 itu ngaruh ke kualitas gambarnya nggak Kak? Iya. Sebenarnya kalau saya ngelihat dari ukuran pikselnya kalau makin besar dia gambarnya makin ya jelas gitu, nggak pecah. Kalau misalkan dia 500 misalnya 500 piksel ya pasti kualitasnya beda gitu dengan yang ukurannya misal 2000 gitu, 2000 kali 2000 piksel gitu. Jelas beda sih kualitas gambarnya gitu. Bentar ya, kalau ini kayak Kak Jul ya, misal ya kita mau bikin reels ya. Bentar, reels tuh ini saya nyobain yang ini nih ya, yang kemarin Kak Jul itu kasih tahu itu. Nih ya, contoh ya. Sekalian saya juga mau nunjukin pakai animasi ini bisa ya. Nanti, bentar.
Ya, oke. Nah, misal ya, Kak Jul pengen bikin ukurannya kayak reels kayak gini ya. Sebenarnya bisa kalau di-post. Atau enggak mau ukuran 4:3 gitu ya. Di-post buat Instagram boleh. Tapi nanti tampilan pas di profilnya itu enggak kayak gini. Tampilannya tuh tetap aja kotak. Nah, kotaknya mungkin di daerah sini, di tengah biasanya. Nih, posisinya di tengah. Nah, jadi bentar. Posisinya paling depan. Nah, nanti dia itu tampilan di Instagramnya. Nah, jadinya kayak gini. Nih yang di ini ya, yang kena bayangan warna hijau. Nah, tampilannya jadi kayak gini, gitu. Kalau misalkan mau di-post di Instagram, dia pas diklik si postingannya dia ukurannya ya seperti ukuran yang di-upload gitu. Misalkan ukurannya ini kan 16:19 lah ya kalau story itu kalau nggak salah. Nah, pas diklik dia tampilannya seperti ini. Tapi kalau udah pas dilihat di profile, nah tetap aja dia 1:1 gitu. Nah, kalau misalkan di crop ya tetap aja sih sebenarnya kalau di-posting bisa gitu, tapi tetap pokoknya kalau di profile 1:1 gitu, Kak, ukurannya. Gitu. Nanti tampilannya jadi kayak gini, Kak, kalau misalkan di profilnya tuh. Nah, gitu sih. Oke, terus itu ada lagi nggak yang mau ditanyain? Atau ada yang masih bingung nggak? Apalagi ya, itu sih untuk hari ini tuh emang grid dan carousel. Untuk di Instagram kan sekarang udah lengkap tipe ukurannya dan sebaiknya dipisah sesuai ukuran atau random aja bagusnya yang mana. Sebenarnya iya sih, kalau Instagram itu kan emang udah lengkap ya ukuran kalau nggak salah 3:4 juga dia masuk. Kayak yang 3:4 atau 4:3 itu dia masuk, 1:1 masuk. Terus kayak reels juga kan itu ukurannya panjang juga masuk. Cuman yang ngebedain itu cuma di tampilan aja gitu. Kalau di tampilan di profile ya dia kotak, tapi kalau misalkan diklik ya dia sesuai dengan ukuran yang kita posting misalkan 4:3 ya pas diklik 4:3 gitu. Tapi kalau di profile gitu 1:1. Sebenarnya nggak masalah sih ya mau ukurannya apa aja gitu. Cuman nanti kalian kalau bisa bikin ininya nih, bikin apa sih namanya, rulernya dulu gitu. Nah, kira-kira ini kalau misalkan di Instagram tampilannya kan kotak. Nah, kalian bisa ngira-ngira, oh karena misalkan kayak gini si Sprite sama jeruknya kan ini jeruknya kepotong gitu ya. Nah, bisa nanti si kaleng si kaleng apanya ini, kaleng Sprite-nya dinaikin gitu, misal. Nah, dinaikin ke atas, misal di sini ya, misal contoh. Nah, biar nanti tampilan si sprite-nya tuh si kalengnya ada di tengah gitu. Misalkan naikin lagi ya. Nah, kayak gini gitu. Jadi diatur-atur gitu. Ya kalau misalkan mau rapi atau mau kelihatan si kaleng sprite-nya rapi, ya kayak gitu caranya. Jadi harus ngukur dulu. Nah, ini deh saya kasih contoh. Thumbnail-nya iya tetap 1:1. Nah, iya thumbnail betul Kak Jul. Saya senang sih sebenarnya, makasih ya Kak Jul, suka dibantuin gitu jawaban. Kalau saya nggak bisa ngomongnya dibantuin sama Kak Jul. Bentar, saya waktu itu bikin ini ya reels itu, nah ini nih. Saya juga pakai Square dulu ini sebelumnya gitu, biar tampilan biar thumbnail-nya itu pas tuh. Ini juga saya pakai ruler. Nah, kayak gini. Biar nanti tampilan yang ini bukannya. Oh iya yang ini. Nah, biar tampilannya itu pas di thumbnail Instagram-nya itu sesuai. Nah, ini yang kelihatannya kan pengennya kan yang kelihatannya ini teksnya gitu. Nah, ininya mah nanti kalau udah di tab gitu, udah dibuka sama orang gitu. Nah, nggak masalah. Yang penting thumbnail-nya kelihatannya ini gitu. Nah, kayak gini kan. Nah, kalau misalkan kebesaran misalkan si teksnya. Misalkan ini ada 2 gitu.
kayak gini. Nah, kita pengennya tetap fokus sama yang ini, yang di tengah, gitu. Nah, nanti tampilannya ya yang di lingkungan ini nih. Kelihatan nggak ya, ada garis birunya. Nah, tampilannya cuma ada di sini. Untuk yang di Instagram tampilannya ya, thumbnail-nya. Nah, tapi kalau udah di-tap nanti tampilannya ya kayak gini. Ininya kelihatan nih yang sisi luarnya ini. Nah, ini juga sama sebenarnya tuh. Jadi teksnya ini yang kelihatan di sini. Nah, yang bunga-bunganya mah pada kepotong gitu kalau di thumbnail tuh. Ini kan bunganya nggak kelihatan. Nah, jadi kelihatannya ya ini aja, si teks ininya aja. Nih, coba dibuka ya. Terus kelihatan ada suaranya nggak? Nah, kan kalau di tab kelihatan kan bunganya. Tapi kalau di tampilan Instagram ya gini, kepotong bunganya. Tuh. Itu. Tapi kalau dibilang mana yang lebih baik harus tetap ukurannya harus 1:1 atau gimana, Kak? Sebenarnya itu selera sih ya, bebas gitu. Kalau misal kamu rapi banget ukurannya pengen 1:1 terus ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuman malah yang saya pentingin itu dalam feed Instagram, gimana caranya biar pada saat di-upload gitu kan, tampilan profilnya itu tetap konsisten dalam artian warna dan font-nya sih, yang saya pengen tuh kayak gini gitu. Nah, jadi warna sama font-nya itu tetap konsisten. Kalau masalah ukuran sih nggak masalah, yang penting warna sama font-nya gitu. Itu aja sih. Ini saya nggak tahu ini fotonya, 1:1 kita. Ini juga 1:1. Nah, kayak gitu. Nah, ini saya nggak tahu ini ukuran berapa ya. 1:1 juga ya. Ini kalau nggak salah 4:3 deh. Nah, tapi ini ya, kalian kelihatan nggak di sini? Ini ya agak panjang. Nah, ada sepatunya. Nah, ini kan sepatunya ke crop tuh. Ini kan masih agak ke belakang nih. Nah, pas ini ya, gitu. Tuh, tetap 1:1. Gitu. Nah, yang penting kan warna sama font-nya sesuai konsisten gitu. Nah, jadi enak gitu kalau mau di-scroll tuh. Nah, kalau ini jeng-jeng gitu kan kelihatan putih gitu kan. Tadinya udah enak-enak gitu kan hitam ke atas malah jadi nyampur gitu. Maaf, Kak. OOTK kalau mau desain Canva yang nyaman anti nge-lag minimal pakai laptop spek apa ya? Oke. Gini loh, nggak tahu ya kalau Canva standarnya minimal speknya harus berapa. Tapi kalau yang saya ini dulu speknya dia RAM-nya itu 4 GB. Tapi karena saya juga pengen biar laptopnya lancar, terus dia disebutnya multi jadi biar bisa kerjanya double, akhirnya saya nge-upgrade RAM itu sampai 12 ini, sampai 12 GB akhirnya saya nge-upgrade-nya. Tapi itu untuk karena saya kan pakai Photoshop atau enggak aplikasi-aplikasi kayak Adobe Family gitulah. Nah, pas saya terapin di Canva, ternyata ringan banget malah gitu kan. Kecuali kalau misalkan saya pakai Canva terus saya nge-play YouTube, nge-play apa banyak gitu ya, tetap aja lemot gitu. Nah, kalau misalkan aplikasi kayaknya kalau di ukuran RAM-nya 4 GB masih oke deh. Tapi ya itu tadi, jangan terlalu banyak aplikasi yang dibuka gitu. Saran saya sih. Ya kalau misalkan mau nge-upgrade gitu ya 8 lah cukup. Kalau itu minimal 8 sih. Ya kalau misalkan dihitung dari RAM ya. Itu. Kalau saran saya sih. Nah, saya 4 GB. Nah, itu Kak Ju 4 GB lemot nggak, Kak? Lancar. Nah, kayaknya aman nih 4 GB daripada pakai Photoshop. Photoshop, aduh, kalau misalkan kalian mau pakai yang cece gitu ya, nginstal gitu. Misal kalian ya download gitu ya, nginstal. Nah, berat gitu kan, ya pakai Canva aja. Cuman itu tadi ya kalau dari segi tools ya nggak selengkap Photoshop, tapi ya kalau menurut saya worth it sih ya. Ini saya udah bisa bikin konten dalam untuk waktu seminggu ya yang ini. Oke lah, mantap gitu ya Canva. Terus kalian bisa bikin template sendiri, ya worth it lah gitu. Jadi ya saran saya ya kalau ini Canva ya oke lah ya, mantep gitu. Dan itu juga
Canva itu bisa bikin selain untuk Instagram bisa bikin yang lain gitu. Nah, oh iya kayak semisal kalian juga mau bikin banner gitu untuk Shopee kan kemarin itu ukurannya 1250 kali 500 itu bisa gitu kan di sini pakai ukuran khusus. Nah, kan kalian bisa beli sendiri di sini. Ya udah cukup lengkap sih gitu. Dan memudahkan sih kalau menurut saya. Jadi Canva itu multi desain ya Kak, ada batasan desain nggak untuk Canva? Kalau batasan sih ya mungkin kayak barusan ya nge-crop. Kalau di Photoshop itu ada fitur buat nge-crop kayak ini kayak grid ya. Kayak grid. Nah, ini kan kalau Canva kan harus di-download dan harus ada website lain gitu ya, bantuan website lain. Nah, itu yang pertama yang grid. Yang kedua, remove background. Nah, tetap harus ada bantuan dari website yang lain. Itu terus apa lagi ya? Kalau sejauh ini sih saya baru ngebandingin baru explore-nya itu, dua itu. Harus pakai aplikasi harus pakai website dari luar itu dua itu, yang remove background sama ini yang grid gitu. Kalau untuk Photoshop enggak. Kalau sama ini. Kalau mau ngehapus kayak misalnya ini ya. Kan ini hapus background doang ya, hapus background doang. Nah, kalau misalnya saya pengen, misal saya ada foto nih. Ini contoh aja ya, atau enggak. Nah, oke, kayak gini ya. Nah, misal ya ini ada foto ya. Kalau remove background, mungkin dia kehapusnya cuman latar ini aja. Jadi maksudnya kalau remove background pasti objeknya itu orangnya ya. Tapi kalau ini ya, soalnya kan dia langsung upload selesai, nggak ada fitur lain kan ya di remove background tuh. Nggak ada lagi, dia cuman remove selesai gitu. Media coba. Iya, dia cuman ini doang. Objeknya misalkan orang gitu ya, objeknya orang, targetnya orang gitu. Atau misalkan benda, saya coba searching Unsplash. Multi design. Ada Kak, maksudnya apa ini yang adanya Kak? Jadi misal ya, kalau di Canva mana sih? Nah, saya pengen ngapusnya itu bukan background-nya, misalkan objeknya bukan orang, tapi objeknya misalkan buah gitu. Nah, ini agak terbatas sih, terkecuali kalau misalkan kayaknya ada deh kalau di Canva Pro. Setelah di remove background, masih bisa milih manual, mana yang mau dihapus. Oke. Ini pakai remove background, Kak. Saya tahunya cuma remove background ininya aja nih, yang buat orang aja. Oke, Canva Pro, iya. Lagi-lagi kalau ini Pro lagi sih, gitu. Nah ya kalau untuk free mungkin terbatas itu sih ya. Mana coba lihat ya. Di edit gambar. Iya sih ya. Saya nggak bisa nih kalau misalkan harus diklik dulu sih ya, biar terpenuhi rasa penasarannya. Canva Edu juga. Canva Edu. Bentar. Coba ya. Saya baru tahu loh Canva Edu. Canva Edu itu bukannya di mana, Kak? Atau di sini ya? Bentar. Saya mau ekspor dulu. Atau di sini? Bukan sih, kalau ini isinya news ya. Canva Edu ya, Canva Edu. Kalau Canva Edu di mana ya, Kak? Kalau Canva Pro, oke, saya paham soalnya saya juga pernah buka di situ dan lihat di YouTube juga iya, kalau pakai Canva Pro enak.
Sama aja, cuman khusus untuk tenaga didik kayaknya. Oke. Oke, jadi intinya gini, kalau ya intinya itu aja sih ya, kalau misalkan mau ngehapus background, mana sih yang tadi foto tadi itu? Hapus inilah, misalkan objeknya buah mungkin, kita bisa pakai Canva Pro ya, kalau misalkan ngehapus seperti apa yang kita pengen, mungkin kita harus pakai Canva Pro. Tapi ya kalau, kita mau pakainya free, ya mungkin terbatasnya itu aja sih. Nah, kayak, oh ini juga kaos misalnya ya, saya tadi kan ngeinin kaos. Nah, asalkan, objeknya ketahuan gitu kaos. Saya pakai Canva Pro tapi beli di Shopee harga low, tapi fiturnya cakep sih, gimana tanggapannya? Wah, ini mau Kak Azhar udah pakai yang pro, saya aja pakai yang free. Soalnya saya tetap aja ininya pakai Photoshop gitu. Kalau Canva ya saya masih explore juga gitu. Kalau pro saya udah ngotak-ngatik nih di sini. Aduh, Kak Azhar, kalau itu saya udah explore nih ya, kalau misalkan pakai pro. Soalnya gini ya, di batch 2 itu ada teman saya, Anfa, dia juga pakai Canva Pro sih. Nah, mungkin nanti misal ya, kalian masih penasaran Canva, boleh deh nanti lanjut di batch 2, nanti kalian bisa tanya-tanya tuh di situ sama Kak Anfa. Dia pakai Canva Pro. Nah, nanti kalian bisa explore tuh di situ pakai Canva Pro gimana aja. Kalau saya masih pakai free. Aduh, kalau Pro ini, wah, elemennya bisa pakai banyak dong. Secara kalian misalkan mau, saya juga kadang suka seneng ya sama bukan shape lagi, elemen yang grafisnya gitu loh. Ini misal ya, saya waktu itu lihat, apa ya nama kata kuncinya, misalkan pattern lah. Ini kan yang ada logo mahkotanya gini kan bagus tuh. Ini saya kadang suka mau pakai ya, tapi gimana harus pro gitu. Terkecuali kalau yang 30 harinya bisa saya akses gitu ya, saya buka gitu. Coba gratis selama 30 hari. Ini bagus gitu. Nah ini wah pasti eksplornya lebih jauh dong harusnya. Harusnya. Ini untuk kelas beginner sih ya, ya kalau misalkan ini untuk free dulu aja ya nggak masalah. Oh, ini bagus loh. Ini bisa kalian manfaatin di sini nih. Aduh Kak, pakai link afiliasi deh. Nah iya itu, ya sih ya kalau misalkan saya pengennya kalau bisa kalau untuk pro pengennya pakai akun sendiri gitu, nggak pakai afiliasi. Nah ini udah masuk bayar-bayar beli-beli akun nih. Saya pengennya pakai akun sendiri ya kalau bisa sih ya. Nah tapi kalau untuk pakai akun beli yang itu nggak masalah sih. Yang penting kalian justru kalau ini untuk memanfaatkan gitu kan ya, kalian udah punya akun pro gitu kan, kalian bisa manfaatin ini gitu. Kalian bisa explore lebih jauh lagi gitu kan. Kayak 3D, bentar ya. Bentar, ini udah jam berapa? Aduh, nanti keburu buka lagi. Oh, udah 1 jam lebih nih kita. Iya, minusnya itu Kak nggak bisa akses ke admin. Oke. Wah, ini malah ini jadi pembelajaran buat saya ya, karena saya pakai free. Aduh, ini udahlah. Kalau pro kayaknya nggak bisa ditanya lagi deh gitu. Kalau misalkan soal elemen banyak ya. Iya Kak, besok lagi mau buka. Ya udah deh besok lagi ya guys. Teman-teman besok lagi aja ya. Dan besok sebenarnya PR. Besok tinggal final project ya. Dan mungkin kita bahasanya nggak terlalu banyak sih karena saya cuma ngebahas final project aja. Oke. Makasih banget yang udah ngikutin sampai akhir, Masya Allah. Kalian tuh hebat-hebat di sini orang-orangnya. Bentar mana ya? Dan saya jadi banyak belajar dari kalian sebenarnya. Kalaupun di sini nggak cuma sharing aja, tapi saya banyak belajar dari kalian. Makasih banget ya. Oke, sebelum beres nih, ayo kita foto dulu. Ini mantap banget sih untuk sesi buat hari ini. Dan besok udah mau beres. Oke, halo Kalimia. Ini kita jadi bestie ya, ceweknya cuma 2. Aduh, bestie nih, ceweknya cuma 2. Gimana nih, mana Kak Ahmad, Kak Jul? Kak Reja, mana nih? Kak Reja kemarin ada Ketang. Kak Reja juga ada. Mana nih Kak Ahmad, Kak Reja?
Oke, udah ya. Saya langsung screenshot. Oke, senyum semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Udah di off lagi ya. Mana? Kok nggak bisa sih? Saya mau copy paste. Bentar, mana ya? Sebentar. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih semuanya yang udah mengikuti sampai akhir, dan besok ada pertemuan terakhir. Ya Allah, udah mau beres lagi ya, besok gak kerasa. Dan selamat berbuka buat semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat lahir batin ya semuanya. Dan mohon maaf apabila kalau dalam pertemuan pertama sampai sekarang ya banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya dan udah mengikuti sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka ya. Terima kasih Kak Lara, selamat berbuka. Iya, sama-sama Kak Limya. Thank you Kak Azhar, thank you Kak Jul, Kak Ahmad, Kak Reja. Makasih.